Kak Jendro bercerita di depan kamera. Kali ini, Kak Jendro akan bercerita tentang kisah keteladanan Luqman. Dengar ceritanya? Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luqman adalah bukan nabi, tetapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Banyak kisah kebijaksanaan yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang Luqman. Teman-teman, kita lihat cerita berikut ini. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Cerita ini diawali ketika Luqman dan anaknya dengan seekor keledai berjalan lewati pasar. Luqman, putranya, dan keledai. Mereka berjalan menuju sebuah pasar. Luqman sang ayah menaiki keledai tersebut. Dan putra sang Luqman ikut berjalan di sebelah keledai. Mereka masuk ke dalam sebuah pasar. Pasarnya sangat ramai. Hiruk pikuk orang berada di dalamnya. Ada yang sedang menawar. Pak, itu harganya berapa? Bu, saya mau satu dong itu. Pasar itu sangat ramai. Kemudian Luqman, sang putra, dan keledai masuk ke dalam pasar itu untuk menuju ke sebuah perjalanan. Ketika Luqman berjalan di atas keledai dan anaknya berjalan di sebelahnya, terjadi percakapan serius di sudut pasar. Percakapan itu berkata seperti ini. Oi, lihat itu. Seorang ayah duduk di atas keledai, sedangkan anaknya berjalan di sebelahnya. Ayah itu benar-benar ayah yang zalim. Mendengar perkataan itu, Luqman dan putranya kemudian berpindah tempat. Putra Luqman bergantian berada di atas keledai dan si ayah Luqman berada di samping keledai. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, muncullah pembicaraan di sudut pasar yang berbeda. Ada seseorang berbicara seperti ini. Hei, itu kenapa ya? Si anak kok berdiri di atas keledai? Padahal ayahnya yang udah tua renta itu seharusnya yang berada di atas keledai. Itu perbuatan zalim. Itu anak durhaka. Mendengar perkataan itu, Luqman dan sang anak pun menjadi kebingungan. Lalu mereka berdua berdiskusi. Anakku, rupanya kita masih keliru. Bagaimana kalau kita berdua sama-sama naik di atas keledai itu? Baik, ayah. Terserah ayah saja. Aku duduk di depan ya, ayah. Ayah di belakang. Baik, anakku. Kita naik keledai ini. Lalu, Luqman dan sang anak berdua naik di atas keledai yang kecil itu. Lalu berjalan. Baru beberapa langkah keledai itu berjalan, terjadi pembicaraan yang serupa. Wah, itu nggak bener itu. Keledai kecil seperti itu dinaiki mereka berdua. Oh, perbuatan zalim. Luqman dan putranya pun tak habis pikir, kenapa masih salah apa yang mereka lakukan. Lalu mereka berdua pun berpikir, kita dianggap zalim karena kita berdua naik keledai yang lemah ini. Bagaimana kalau kita berjalan saja? Baik, ayah, kita berjalan saja. Akhirnya Luqman dan putranya memutuskan untuk berjalan tanpa menaiki keledai. Keledai itu berjalan sendiri.
Lukman berjalan sendiri, putranya juga berjalan sendiri. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa saat mereka melakukan perjalanan, muncul pembicaraan berikutnya. Seperti ini pembicaraannya. Lihat itu. Orang itu aneh, orang itu gila. Keledai bisa dinaiki, buat apa dibawa itu? Mereka malah berdua berjalan, keledainya juga berjalan. Sungguh aneh orang ini. Mendengar perkataan itu, kemudian ayah Lukman mengajak putranya untuk beristirahat sebentar di bawah sebuah pohon. Setelah berada di bawah pohon, putra Lukman pun menanyakan kepada ayah Lukman. Ayah, aku mau tanya. Iya anakku, ada apa? Kita sejak awal masuk pasar tadi, kita dikatakan dolim, bahkan kita dikatakan gila. Ketika aku naik keledai, aku dikatakan dolim. Ketika ayah naik keledai, ayah dikatakan dolim. Ketika kita sama-sama tidak naik keledai, kita malah dikatakan gila. Aku bingung, ayah. Lalu dengan bijaksana, ayah Lukman pun menyampaikan sesuatu kepada putra Lukman. Putraku, dengar ini baik-baik. Sebenarnya inilah yang ingin ayah tunjukkan kepadamu. Apa, ayah? Ketika kita hanya mengikuti kehendak manusia, maka tidak akan pernah ada kepuasan. Semua hanya bisa mencibir dan berbicara yang tidak baik. Iya, ayah. Kenapa semuanya jadi salah? Maka dari itu anakku, tetap berpegang teguhlah kepada kehendak Allah. Lakukan segala macam kegiatanmu, niatmu, tujuanmu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan untuk manusia. Karena manusia memang bisa berbicara, tetapi terkadang apa yang disampaikan dari mulutnya tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu anakku, sekali lagi ayah ingatkan, mari kita niatkan segala macam niat kita, tujuan kita, aktivitas kita, kegiatan kita hanya semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi